Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Anda masih yang berbahagia mata kuliah bank dalam lembaga keuangan lain. Pada video kali ini kita akan bahas tentang bank syariah. Apa itu bank syariah? Apa saja prinsipnya? Apa saja produknya? Serta apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Nah, ikuti video ini dan disimak untuk diikuti sampai selesai agar anak-anak tidak ketinggalan informasi yang diberikan. Silahkan. Baik, berikutnya kita masuk kepada produk bank syariah. Apa itu produk bank syariah? Apa saja produk bank syariah yang ada di Indonesia? Sama hal sepertinya dengan bank konvensional, bank syariah pun menawarkan nasabahnya dengan beragam produk yang dimiliki oleh perbankannya sendiri. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah Al-Wadi'ah. Al-Wadi'ah adalah simpanan. Merupakan titipan atau simpanan pada bank syariah berprinsip Al-Wadi'ah merupakan titipan murni dari suatu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila si penitip menghendaki. Penerima simpanan disebut Yad Al-Amanah yang artinya tangan amanah. Si penyimpan tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada titipan selama hal itu bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan. Akan tetapi, dewasa ini agar uang dititipkan tidak menganggur begitu saja oleh si penyimpan, uang titipan tersebut digunakan untuk kegiatan perekonomian. Tentu saja penggunaan uang titipan harus terlebih dulu meminta izin kepada si pemilik uang dan dengan catatan si pengguna uang menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh. Dengan demikian, prinsip Yad Al-Manah atau tangan amanah menjadi Yad Ad-Damanah, tangan penanggung, mengacu pada prinsip Yad Damanah. Bank sebagai penerima dana dapat memanfaatkan dana titipan tersebut seperti simpanan, giro dan tabungan dan deposito berjangka untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Nah, ada konsekuensi dari diterapkannya prinsip Yad Ad-Damanah. Pihak bank akan menerima seluruh keuntungan dari penggunaan uang. Namun sebaliknya bila mengalami kerugian juga harus ditanggung oleh bank. Baik, berikut contoh soalnya. Contoh dari Giro Wadiah. Tuan Debbie memiliki Giro Wadiah di BSM dengan saldo rata-rata bulan Mei tahun 2021 yaitu Rp1 juta. Bonus yang diberikan BSM ke nasabah sebesar 30% dengan saldo rata-rata minimal Rp500.000. Diasumsikan total dana Giro Wadiah di BSM adalah Rp1 miliar. Pendapatan BSM dari penggunaan Giro Wadiah adalah Rp100 juta. Nah, berapa Tuan Debbie menerima? Perhitungannya adalah bonus yang diterima sama dengan 1 juta dibagi 1 miliar dikali Rp100 juta dikali 30%. Maka sama dengan Rp30.000. Ini sebelum dipotong pajak. Berikutnya contoh tabungan mudharabah. Tuan Debbie memiliki tabungan di BSM Juni tahun 2021, saldo rata-ratanya sebesar Rp1 juta. Perbandingan bagi hasil nisbah antara BSM dengan Tuan Debbie adalah 40 berbanding 60, 40-60. Saldo rata-rata per bulan di seluruh BSM adalah Rp5 miliar. Kemudian pendapatan BSM dibagi hasilkan menjadi Rp800 juta. Berapa keuntungan dari Tuan Debbie? Nah, keuntungan dari Tuan Debbie adalah 1 juta dibagi 5 miliar dikali 800 juta dan dikali 60%. Maka hasilnya sebelum dipotong pajak adalah Rp96.000. Tuan Ferdian memiliki deposito sebesar Rp100 juta. Jangka waktu 1 bulan di BSM bagi hasilnya adalah 45 berbanding 55. Saldo rata-rata deposito per bulan di BSM adalah Rp8 miliar. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan atau nisbah adalah Rp500 juta. Berapa keuntungan dari Tuan Ferdian? Keuntungan untuk nasabahnya adalah Rp100 juta dibagi 8 miliar dikali Rp500 juta dikali 55%. Sebelum dipotong pajak maka hasilnya adalah Rp3.437.500.
Berikutnya produk bank syariah, yaitu pembiayaan dengan bagi hasil. Kalau kita melihat dari bank konvensional, kita kenal dengan istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan kalau bank syariah, kita mengenalnya dengan istilah pembiayaan. Nah, jika dalam konsep bank konvensional, keuntungan bank diperoleh dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, sedangkan kalau dari bank syariah tidak ada istilah bunga, namun yang digunakan adalah prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil dalam bank syariah diterapkan dengan menggunakan 4 akad yang utama. Yang pertama adalah al-musyarakah, al-mudharabah, al-muza'arah, dan al-musaqah. Yang pertama adalah al-musyarakah, yaitu merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam perbankan syariah diaplikasikan dalam pembiayaan proyek. Bank dan nasabah sama memiliki dana, keuntungan proyek dibagi sesuai dengan kesepakatan. Al-musyarakah juga bisa untuk lembaga keuangan modal ventura. Nah, ini keuntungan proyek, misalkan ada suatu proyek, maka dibagi hasil lah berdasarkan kesepakatan yang ada untuk keuntungannya. Contoh perhitungan dari al-musyarakah. Di sini Tuan Robi ingin punya usaha namun kekurangan modal. Modal yang dibutuhkan sebenarnya adalah 40 juta rupiah. Sedangkan Tuan Robi memiliki modal hanya 20 juta saja. Nah, maka Tuan Robi melakukan pinjaman ke bank syariah melalui BSM sebesar 20 juta rupiah dengan perbandingan akad yaitu 50 banding 50, 50-50 ya, atau kita sebut dengan 50-50. Nah, proyek itu memiliki keuntungan ternyata sebesar 15 juta rupiah. Maka dibagi hasil lah dengan hasil keuntungan proyek tadi sebesar 7.500.000 rupiah karena 15 juta dibagi 2. Dan Tuan Robi mendapatkan 7.500.000 dan bank juga mendapatkan 7.500.000. Dan pada akhirnya Tuan Robi juga mengembalikan modal yang telah dipinjamnya ke bank syariah tersebut sebesar 20 juta yang ditambahkan dengan hasil bagi hasilnya dari proyek keuntungan tadi. Berikutnya, akad al-mudharabah, yaitu merupakan akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Nah, keuntungan ini menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelola yang bertanggung jawab. Dalam dunia perbankan, al-mudharabah biasanya diaplikasikan pada produk pembiayaan atau pendanaan seperti pembiayaan modal kerja. Dana untuk kegiatan al-mudharabah ini diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji, tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito biasa ke deposito spesial yang dibutuhkan nasabah untuk usaha tertentu. Dalam al-mudharabah juga ada dua jenis macamnya, yaitu adalah mudharabah mutlaqah, yaitu kerjasama antara pihak pertama dengan pihak lain yang lebih luas cakupannya seperti tidak dibatasi oleh waktu, spesifik usaha, dan daerah bisnis. Sedangkan untuk mudharabah muqayyah, yaitu di mana pihak lain dibatasi oleh waktu, spesifik usahanya, dan daerah bisnisnya. Berikutnya contoh dari perhitungan al-mudharabah. Nyonya Fitriah hendak berbisnis dengan modal 50 juta rupiah. Diperkirakan bisnis itu pendapatannya adalah 10 juta per bulan. Dan bank syariah yang akan menyediakan modalnya. Dari pendapatan disisihkan 4 juta untuk pengembalian modal. Sisanya 6 juta dibagi dengan perjanjian 60 banding 40 yang disepakati ya. Maka 60% sama dengan 3.600.000 untuk bank syariahnya, 40% untuk 2.400.000 untuk Nyonya Fitriah. Al-muza'arah. Al-muza'arah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Nah, di sini pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Nah, dalam dunia perbankan, kasus ini diaplikasikan untuk pembiayaan bidang precision atas dasar bagi hasil panen. Nah, pemilik lahan dalam hal ini menyediakan lahan, benih, dan pupuk. Sedangkan untuk penggarap menyediakan keahlian, tenaga, dan waktu. Keuntungan diperoleh dari hasil panen dengan imbalan yang telah disepakati. Al-musaqah.
Nah, al-musaqah sendiri pengertiannya adalah bagian dari al-muza'arah, yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Nah, imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian. Jadi, tetap dalam konteks dalam kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Berikutnya produk bank syariah yaitu bai al-murabahah. Itu merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan ditambahkan keuntungan yang disepakati. Dalam hal ini, penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah keuntungan yang diinginkannya. Sebagai contoh, baju dengan harga Rp100.000, keuntungan yang diharapkan adalah Rp30.000, maka harganya adalah Rp130.000. Bila sudah ada kesepakatan yang sesuai, maka baru dilakukan pemesanan. Di bank dicontohkan kepada produk letter of credit atau barang investasi. Contoh, Tuan Debbie memerlukan sebuah mobil senilai Rp30 juta. Dan Tuan Debbie mendatangi bank syariah untuk membiayainya dengan keuntungan yang diharapkan 6 juta selama 3 tahun. Maka harga yang ditetapkan sebesar 36 juta. Nah, jika Tuan Debbie setuju, maka angsuran akan dibayar sebesar 1 juta per bulan. Jadi pelunasan Tuan Debbie selama 3 tahun adalah 36 juta. Jadi total pelunasan Tuan Debbie adalah 36 juta untuk mendapatkan mobil senilai 30 juta tadi. Produk bank syariah bais asalam, yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Nah, prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dulu jenisnya, kualitas dan jumlah barang, dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang. Sebagai contoh, seorang petani cengkeh yang bernama Nyonya Fitria hendak menanamkan cengkeh dan membutuhkan dana sebesar 200 juta rupiah untuk 1 hektar. Bank syariah menyetujui dan melakukan akad di mana bank syariah akan membeli hasil cengkeh tersebut sebanyak 10 ton dengan harga 200 juta rupiah selama 1 tahun. Pada saat jatuh tempo, petani harus menyerahkan cengkeh sebanyak 10 ton. Kemudian, bank syariah dapat menjualkan cengkeh tersebut dengan harga yang relatif lebih tinggi, misalnya Rp25.000 per kilo. Dengan demikian, penghasilan bank adalah 10 ton dikali 25.000 sama dengan 250 juta rupiah. Nah, dari hasil tersebut, bank syariah akan memperoleh keuntungan sebesar 50 juta rupiah. Setelah dikurangi modal yang diberikan oleh bank syariah, yaitu 250 juta rupiah dikurangi 200 juta rupiah dari modal. Produk bank syariah yang kelima adalah bai al-istithna. Apa itu bai al-istithna? Yaitu bentuk khusus dari akad bai asalam. Oleh karena itu, ketentuan dari bai al-istithna mengikuti ketentuan dari aturan bai asalam. Nah, pengertian dari bai al-istithna adalah kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen atau pembuat barang. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran. Nah, kesepakatan harga dapat dilakukan tawar-menawar, dan sistem pembayarannya dapat dilakukan di muka atau secara angsuran per bulan atau di belakang. Contoh perhitungan dari bai al-istithna. PT Liberty bergerak di bidang pembuatan dan penjualan sepatu dan memperoleh orderan untuk sepatu sebesar 60 juta yang diajukan ke bank syariah. Harga sepasang sepatu diajukan Rp85.000. Nah, pembayaran diangsur selama 3 bulan. Di pasaran harganya adalah Rp90.000. Dalam hal ini, bank syariah tidak tahu biaya produksi dari PT Liberty tersebut dan memberikan keuntungan Rp5.000 per pasang. Maka diperoleh Rp3.529.412. Dengan perhitungannya adalah 60 juta dibagi dengan 85.000 dikali Rp5.000. Apabila bank syariah menawarkan dengan harga Rp86.000 per pasang, maka dapat keuntungan sebesar Rp2.790.698 karena dikalikan yang 85.000 dirubah menjadi 86.000. Produk bank syariah yang keenam adalah al-ijarah atau leasing, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
Dalam praktiknya, kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan leasing, baik untuk kegiatan operating lease maupun financial lease. Yang ketujuh adalah al-wakalah, yaitu amanat atau wakilah, artinya penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Berikutnya, al-kafalah atau garansi. Pengertian dari al-kafalah adalah jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat pula diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab dari satu pihak ke pihak lain. Dalam dunia perbankan, dapat dilakukan dalam hal pembiayaan dengan jaminan seseorang. Yang kesembilan, al-hawalah. Al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, atau dengan kata lain, pemindahan beban utang dari satu pihak kepada lain pihak. Dalam dunia keuangan atau perbankan dikenal dengan kegiatan anjak piutang atau factoring. Yang ke-10 ada aran. Apa itu aran? Aran merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Kalau kita lihat dari perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, mempunyai beberapa perbedaan yang sangat signifikan. Yang pertama adalah, kalau bank syariah melakukan investasi yang halal saja. Sedangkan kalau di bank konvensional, investasi yang halal dan haram ya boleh-boleh saja. Di bank syariah berdasarkan prinsip bagi hasil atau jual beli atau sewa. Sedangkan kalau di bank konvensional dibebankan kepada bunga. Kalau di bank syariah ada profit dan value oriented, sedangkan kalau di bank konvensional hanya profit oriented saja. Kalau di bank syariah, hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan. Nah, sedangkan kalau di bank konvensional, hubungan nasabah itu dengan debitur atau dengan kreditur. Kalau di bank syariah juga ada penghimpunan dana dan penyalurannya sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan kalau di bank konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas jenis. Berdasarkan video yang singkat ini, kita telah membahas tentang apa itu bank syariah, apa saja produknya, dan apa saja prinsipnya, serta apa yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Saya harapkan Anda semua dapat memahami dan mengerti akan konsep dari bank syariah serta perbedaannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.